Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abdu wa rasulullah nabiyya ba'da. Allahumma sholli wa sallim wa karim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahu bihuda ma ba'da. Hadirin hadirat jamaah yang saya muliakan, wabil khusus sahibul bait itu Bapak Bapak Mahmudi beserta keluarga dan seluruh keluarga besarnya, Pak RT, Pak RW, Ketua Taklim, para sepuh, ini sepuh, tokoh masyarakat, tokoh agama, jamaah semuanya, yang insya Allah kita pada ini malam senantiasa dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, zat yang senantiasa melimpahkan berbagai macam nikmat kepada kita, sehingga ada nikmat yang Allah berikan. Alhamdulillah, pada ini malam, itu minggu malam Isnin, kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di Intan Raya, Intan 2, iya kan, di rumah Pak Mahmudia, dalam rangka thalabil ilm, iya kan. Alhamdulillah, semua ini adalah inayah pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tanpa pertolongan dari Allah, yakin kita bisa ngumpul seperti ini. Mudah-mudahan kumpulnya kita di majelis ini insya Allah menjadikan salah satu amal ibadah, amal baik, ya, amal sholih, amal yang senantiasa menyelamatkan kita, membahagiakan kita di dunia wal akhirah. Amin ya robbal alamin. Saat bertangkaikan salam sama-sama kita aturkan kepada baginda Rasul yang besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in tabi'at, dan para umatnya, wabil khusus kita yang pada ngumpul di majelis ini. Mudah-mudahan kelak nanti fi yaumil qiyamah mendapat syafaat yang sangat mulia di Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Amin ya robbal alamin. Jamaah yang saya muliakan, mari sama-sama kita lanjut taklim kita, ya kan. Masih berkenan dengan apa tadi katanya? Berkenan dengan batalnya sholat itu ya, yang membatalkan sholat itu. Iya. Yang jumlahnya ada berapa kemarin? Ada berapa? Ada 11. Yang pertama al-kalamul amdu, ngomong, bicara, ngobrol lagi sholat, bicara. Oi, kapan datang? Mampir dulu. Ya kana na'budu wa iyyaka nasta'in, sekali misalkan. Wal alamul kasir, dan bicara bergerak lebih dari 3 kali berturut-turut, itu ya. Karena dalika, ya kan, sekalian, baik itu lupa ataupun sengaja. Wa amalul qalil fala tablu sholatu fi. Adapun kalau bergeraknya sedikit, enggak begitu berat, enggak membatalkan. Kemudian yang kedua yang membatalkan sholat, wal hadasul asgharu wal akbaru. Nih, lagi sholat kedatangan hadas kecil, contohnya apa? Keluar angin dari belakang, ya kan, baik suaranya keras ataupun kecil, ada suaranya ataupun enggak, ya kan, tetap yang namanya angin keluar dari pantat untuk namanya itu bisa membatalkan sholat, namanya hadas asghar. Wal akbar atau hadas besar, lagi sholat misal khurujul mani, wadol ini mani, ya kan, mungkin ya namanya kan setan senantiasa kan
menggoda kita, merayu kita agar sholat kita nggak fokus, nggak konsentrasi pesan, sehingga ngingetin kemana-mana. Waduh, ini 2 bulan baru pulang, udah kangen sama istri. Sholat dulu di masjid, Allahu Akbar. Lagi sholat menghayal misalkan yang boten-boten. Sehingga pesekalian khurujul mani, pesekalian hadas besar namanya, batal sholatnya. Wudunya kagak apa syukran. Kagak batal, sholatnya doang Pak RT yang batal. Ya Pak RT ya? Pernah Pak RT? Ya, iya kan? Jadi pesekalian kalau lagi sholat misalkan, ini kan lagi nerangan kedatangan hadas kecil, hadas besar. Hadas kecil pipis, pokoknya lagi sholat bersin, kekencengan, baunya dol, netes tes saja. Pipis batal itu, kan nggak sengaja kuat sendiri, batal, kan ada yang begitu. Iya kan, najis sekali batal, kedatangan itu keluar. Kalau najis pastilah. Ini batal dengan sebab ya kan hadas kecil. Misalnya ada Pak, orang kadang-kadang ada yang ketawa teriak-teriak aja itu kok keluar pipis tuh ada. Dulu ada tuh yang selimut namanya Nunung, nama itu. Kan suka ngeliat di TV kadang begitu. Katanya pipis, katanya, kita mah katanya aja. Makanya kan kadang-kadang ada orang yang tawa itu ketawa suka pipis itu. Nah mungkin lagi sholat dia bangkis bersin tis keluar, batal itu. Batuk pas sekalian. Ya mungkin kan ada faktor-faktor usia mungkin, tapi kalau usia sih muda semuanya gitu. Apanya? Nggak apa-apa, pempes suci. Batal. Ya. Kalau pempes pakai pempes nih ya, soal pakai pempes kagak ngapa-ngapa. Pakai yang dua broro deh tuh, kagak ngapa-ngapa. Dapat gendut pakai pempes. Enggak. Nah, tapi kalau pempesnya kena najis, berarti sholat kita bawa najis. Tidak salah. Bukan sebab pempesnya karena kena najisnya. Gitu. Kecuali gini Pak, ada orang beser. Ya Pak Kadir nih, beser. Netes saja tuh, kayak keran dol. Tes. Kan ada keran yang netes ya. Ditutup netes, apalagi dibuka keluar ya. Ya kan. Ini sekalian netesnya tes, namanya orang beser. Jadi enggak dikeluarin, keluar sendiri sekalian. Itu salisin orang yang beker. Nah orang kalau beser sekalian itu wajib sholat. Ntar sholatnya buat najis, batal enggak? Ada caranya. Bagaimana cara sekalian? Kaifiahnya, tuntunannya bagi orang yang beser. Pertama sekalian, wudunya sudah masuk waktu. Allahu Akbar. Nah, bersihin deh tuh. Ya kan, semprot pakai setim, biar kedorong ya kan. Bersihin, langsung pakai pempes. Itu tuh. Wudu netes tes, sholat netes, enggak apa-apa. Allahu Akbar, tes. Itu namanya orang yang beser demur hadas. Ya meski enggak apa-apa. Karena itu penyakit. Tapi kalau kayak kita sehat sekalian, misalkan netes, batal itu mah. Tadi kagak, tadi mah orang sakit penyakit. Begitu. Tadi samain lagi. Awang wudu kemarin ngaji ini keluar tipis kagak batal. Wah, itu lain. PRT. Ini kalau orang yang beser mungkin kena sakit, sekarang netes tes, pakailah pempes. Atau keluar angin aja, net gitu ya. Jadi kalau jalan lakson aja daripada minggir orang tuh. Bunyi sekalian. Silakan sekalian dia sholat, wudunya udah masuk waktu. Langsung sholat. Ya udah musik punya net. Misalkan itu orang yang ya kan daimul hadasnya karena keluar angin. Tapi kalau enggak, udah emang begitu dah. Kita mesti bicara batal, sah sholatnya udah. Nah kecuali pas kan orang saat kayak kita nih, jangan disamakan kayak tadi. Lagi sholat mulus, keluarin tangan, nggak batal. Kemarin yang ini kagak batal sholatnya. Kalau ini malah lain. Tuh, makanya di sini mesti jelaskan, termasuk yang membatalkan sholat wal hadasul asgar wal akbar, kedatangan hadas kecil, hadas besar.
Nah kalau hadas kecil apa sekalian menghilangkannya cukup wudu atau tayamum, tapi kalau hadas besar menghilangkannya dengan mandi atau tayamum. Tuh. Mana caranya hadas besar kayak tadi? Lagi sholat, mohon maaf, misalkan keluar sperma, ya kan itu sholatnya batal, wudunya kagak. Terpribian mandi aduse kata wong drama iku mekoten. Jadi cukup sekali pada waktu mandi nanti megang gituannya terus megang si pulan jagoan jenderal dan dipegang pakai ini, pakai belakangnya begono atau pakai sarung tangan, ribet amat sih, pegang aja udah terwudu lagi. Kita bicara soal nggak batalnya ini, ya kan? Jadi tuh sebenarnya sholatnya nggak batal tapi wajib mandi. Hah? Nanti habis mandi megang wudhu itu bukan sebab dari apa tuh, harus karena kepegangnya itu pas sekali wudhu lagi. Hah? Ya boleh sih, cuma pakai kalau umpamanya pakai ini batal, pakai belakang enggak, iya kan? Tapi enggak enak mendingan pakai ini, iya kan? Iya kan, wudhu aja lah sekalian. Kadang garuk-garuk gatel basuh dalam sarung, nggak pakai daleman, kepegang pakai kinian batal. Tapi kalau pakai ini nggak batal, digaruk ini oh pak batal ini nggak batal. Tapi kalau pakai alas, pakai ini satin nggak apa-apa, sarung, pakai sarung kan dibujak-bujak nggak apa-apa tuh. Lah kan kalau lagi gatal si Mamat gatal betul, iya sekalian. Nah itu jadi sekalian sholat kita kedatangan hadas kecil dan hadas besar termasuk yaitu membatalkan sholat kita. Yang selanjutnya apa itu yang batalkan najis? Hudusun najasati allati la yufa'anha, yaitu kejatuhan najis yang enggak dimaaf. Lagi sholat Allahu Akbar ketibanan tai cicak, ya Allahu Akbar tebluk di sini dicecek, ya kan ini batal, ya kan? Tapi apa namanya wudhunya kagak, sholatnya batal. Ini bagaimana bajunya? Ya dilepas, dicuci dulu. Paling cucinya dilepas, digini aja di keran, jujur bersih udah. Kalau rembes ke badan cukup cur bersih udah. Tapi kalau kita siram begini pas sekalian malah kena semuanya. Jadi batuk dikit minum dah, iya dah. Nah, ini banyak air Pak 4 begini nggak diminum saya. Wah, makasih banyak ya, makin aja deh. Nah gitu. Apa tadi? Apa namanya? Kedatangan hudusun najasati allati la yufa anha. Tapi kalau yang dimaaf, misalnya lagi sholat pas kalian, di sini bisul atau jerawatan gitu kan, lagi sholat ikutik-ikutik, dus bisulnya pecah, keluarnya darah sedikit di sini pas kalian, itu najis dimaaf, kagak ngapa-ngapa, terusin sholatnya. Tapi kalau penajisnya terlalu banyak, menurut umum, terus meter basah kata jamaah, ya Allah akan nemen iku nanai, bisunya berarti banyak nanahnya, banyak darahnya, karena dilihat umum itu banyak najisnya nggak dimaaf, cuci. Tapi kalau jamaah nggak menghiraukan, biasa-biasa saja, nggak menghiraukan, berarti sedikit gitu. Kayak jerawat kan gini nggak mungkin banyak kamu tuh, nggak mungkin kan gitu, jadi sedikit. Jadi sedikit banyak urfan umum dilihat oleh orang banyak. Nah di sini ada najis yang dimaaf, ada yang nggak dimaaf. Banyak yang dimaaf di antaranya sekalian nih, tai ikan teri. Pak, yang namanya tai itu tetap najis. Teri ada tainya enggak? Ada, itu yang hitam-hitam. Itu kalau namanya tai tetap najis. Makanya kita kalau makan teri itu makan najis. Makanya supaya boleh cari itu najis tapi dimaaf. Orang ngapa-ngapa makan teri. Karena kalau nyangin teri keburu lapar kita. Mana terinya kecil-kecil, nggak cukup 1 jam nyangin teri, makanya goreng aja tuh teri.
Nah itu tripes sekalian sekalipun datanya kita makan najis, najis dimaaf orang ngapa-ngapa. Maktu pi babi sholat, tapi teri kita kantongin waktu sholat kagak boleh bawa najis. Misalkan kita dikasih teri sama jamaah nih pulang ngaji ada 2 kilo, banyak amat tuh ya, enak digoreng teri yang kecil-kecil campurnya sama kacang itu digoreng enak banget, tomatnya beri banyakan, cabai merah sama sayur asem enak itu. Dikantongin teri di sini, Allahu Akbar, sholatnya itu batal kena bawa tai ikan. Nah tadi itu dimakan boleh, dimaaf kagak ngapa-ngapa. Kalau dimakan mah, kalau buat sholat dipakai kagak boleh. Itu namanya makfu bibabil akli la bibabi sholat. Teri dimaaf untuk dimakan tetap najis, cuman dimaaf. Kalau di kantor buat sholat kagak boleh bawa najis, karena diantaranya yang membatalkan sholat itu bawa najis. Paham boten? Ya udah dah, apa mengusah lama-lama ya? Iya gitu. Namanya hudusun kejatuhan najis yang jadi maaf. Tapi kalau najis yang kayak di banyak itu, contoh lagi sholat kejatuhan tai cicak, ya kan Allahu Akbar, wah cicak. Kalau najisnya basah langsung nyerap pak, tapi kalau tai cicaknya kering, dikibas saja tidak, ya toh selesai udah. Jangan ditenteng, dicomot, diambil, wah kering, diambil, nah ini batal sebab membawanya bukan kejatuhannya, ya kan? Makanya supaya jangan batal, jangan dicomot, jangan diambil, kira aja selesai, itu nggak batal. Lah kan kejatuhan najis, nah najisnya kering dan sedikit lagi dan juga nggak dipegang. Tapi kalau dipegang, ditenteng, itu tahamul, membawa namanya, sekalipun kering tetap batal sholatnya. Danta ya, danta ya udah danta, jelas itu. Nah nyamuk kalau tainya darahnya dimaaf, tai nyamuk dimaaf, tapi kalau bangkainya kagak. Misalkan kita sholat di sini ada darah nyamuk dimaaf, atau tai nyamuk ada pertanyaan hitam-hitam itu, baju putih kadang kita sarok tuh, dia apa namanya, di sangkutan tas kami ya, terus ada putih-putih itu tai nyamuk itu dimaaf, karena nggak mungkin kita nyamuk jangan buang air di sini, wah capek kita wah. Kan kita nggak pernah ngontrol jaga nyamuk, kadang sangkutin tuh baju, nggak mungkin nggak itu jaga nyamuk, kata ditulis untuk nyamuk dilarang buang air besar di sini, nggak mungkin kan? Jadi kalau nyamuk itu najisnya dimaaf darah nyamuk, tapi bangkainya kagak. Lagi sholat di sini ada nyamuk mati kita bawa, batal karena bawa bangkai. Tepok ya udah bangkainya dibuang, gitu aja. Makanya kalau bisa mah dicomotin nyamuk yang hidup, seret mok bersih sana ya gitu. Makanya sholat kita kadang-kadang kita makanya belum bisa khusyuk. Kalau diantuk nyamuk, rojotan kita, aduh sakit ya kan. Suaranya aja kita terdengar nguing. Sebetulnya kalau sholat khusyuk apa? Katanya nih kata ulama, jangankan suaranya suara pesawat pun di bawah kita gak kedengeran saking khusyuknya. Kalau kita mah bukan suara pesawatnya, suara nyamuk nguang-nguang ya kedengeran. Betul nggak? Hah? Betul nggak? Iya, karena mungkin kita nggak fokus sholat kita. Diantuk nyamuk terasa kita karena belum khusyuk. Tapi kalau yang khusyuk, jangankan pas sekali itu diantupan gigitan nyamuk sampai tombak masuk ke tubuh, ke badan, ditarik dalam keadaan sholat, kalau khusyuk itu orang kerasa. Kayak Sina Ali pas sekalian tancap di sini tombak, ya kan, waktu perang itu cabutnya dalam keadaan sholat, nggak terasa, saking khusyuknya sedang fokus ingat kepada Allah. Kalau kita mah ya, model kita mah ya, jangankan kayak begitu, dia wah banyak banget, kadang-kadang tampan terlalu keras, yang kena mah pipinya sendiri, ada yang begitu, nyamuk kotes digaya menyamuk, hore tepoknya lari sini, betul ya kan mata merem, nyamuk kotes saja, pernah begitu, pernah kan? Ya mungkin kalau sekarang mah ada yang di apa namanya itu hit apa pada serot gitu kan. Tapi begini aja, kita kan namanya mau sedekah, daripada kita nggak ya kan
Iya kan? Iya kan, kalau ada nyamuk musmuk, sedekah habisin biar banyak mu. Kamu kalau nggak minta sama saya, mas apa lagi? Terus nyot aja nyot biar kenyang sekalian. Ya kan sekalian kayak si Syekh Imam Ghazali sekalian itu kan mendapat rahmatnya Allah, redhonya Allah melalui ya kan apa itu isepan lalat ya kan. Beliau pada waktu sedang mengarang sebuah kitab di ujung penanya itu ada namanya apa itu enggak airnya namanya apa tinta namanya ya tinta kalau itu pangsi ya yang tutul-tutul yang pentul kan pangsi apa mangsi kalau pangsi malah kalau panci buat masak kalau pangsi baju itu namanya maksi apa nih mangsi yang digosok-gosok kasih air taruh di ares ya ya atau benang kan ditutul pentul itu kan kalau di ini kan netes nempel di sini pada waktu beliau mengarang lalat haus mungkin bisa olahraga Agustusan dia ya kan panjat pinang haus dia ya kan itu panjat pinang tambahan iya lagi enggak juga sih kali ya kan haus begitu mau begini hingga seret lalat haus nih diliatin aja sehingga Syekh ini nggak mengarang nggak nulis dulu tunggu sampai lalat kenyang begitu kabur terbang berarti kenyang terusin lagi dan dengan sebab sekalian bersodakoh pada nyamuk pada lalat kenyang masuk surga makanya Pak jangan main-main sama lalat kalau lalat banyak alhamdulillah belum mandi kalau kayak kita mungkin ya di lalat sekalian ini bersedekah sama nyamuk sama lalat aja ibadah apalagi mau kucing gedean makanya kalau kita makan nah ikan satu pecel lele mana udah habis di mana-mana cuman satu-satunya ada kucing datang udah kasih aja kucing tuh iya kan ujungnya pahala kalau dapat lapar deh tuh paling ngasih tokor apa namanya kepala yang tulang mulu cing gue mah baik kata kucing bukannya baik makasih banyak udah sisa tuh begitu ya kan gitu kira-kira jadi tema awal yang membatalkan sholat ialah kedatangan najis yang tidak dimaaf di mana walau waqa'a ala saubihi najasatan ya kan ya bisatan kalau waqa'a terjatuhan ala saubi najasatun itu najis apabila kejatuhan najasatun apa nih apa ya bisatun yang basah yang kering fanakodok maka dia mengirap sau pakaiannya halan lam tabtul sholatuhu tuh kalau kejatuhan najis lagi sholat di pakaian najis yang kering dia kibas seret nggak dipegang tapi terusin sholatnya kagak batal dengan catatan najisnya kering tapi kalau basah ya rembes al-fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin jamaah hanya itulah mudzakarah taklim yang disampaikan pada malam hari ini hal-hal yang membatalkan puasa membatalkan sholat baru sampai kena jatuhan najis penting sekalian ya kan kalau kita sudah tahu ilmunya misalkan ada kejadian seperti itu enak sudah tinggal ya apa mengamarkan saja apakah batal ataupun tidak bagaimana caranya yang boleh dan yang dilarang nah hari jalan mari sama-sama kita sempurnakan mudah kalau taklim kita silaturahim kita taklim kita pada malam hari ini dan bacaan doa dan mudah-mudahan terkabul oleh Allah Subhanahu wa taala doakan kita menduk almarhumah Ibu Sintawati binti Bapak Amir kemudian almarhumah Nahrawi binti Bapak Pulan kemudian ya kan Simbah Kasan Mugeni ya kan bin Pulan kemudian Ibu Amanah binti Muhammad Sain ya kan Sain kemudian Istimurodah Mufidah binti Maksum Yarkoni kemudian Ibu Retno Kumalawati binti Bapak Pulan dan Ibu Misriyah binti Bapak Pulan Ibu Muhammad ya Pak Muhammad Sain bin Bapak Ahmad Dimijo ya Dimijo kemudian Bapak Radi bin Bapak Pulan kemudian Roniadi Putro bin Bapak Mahmudi kemudian Pak Basori bin Bapak Muhammad Sain kemudian Ibu Bapak Laweh Haryoto ya binti Luwe Haryoto bin Pulan kemudian Suparman bin Rahmat ya kemudian Bapak Amir bin Karmadi
kemudian Pak Masumyar Qoni bin Furan lahum warhamhum wa'fu anhum wa ila arwahi walidayya walidikum al-Fatihah. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Allahumma shalli 'ala sayyidina syafiina Muhammad wa sallim radhiyallahu tabaraka rabbana ta'ala min kulli shay'in ajma'in alhamdulillahi kasiran hamdan yuwafi ni'amahu wa rahmatullahi اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الحضارات فتقبلنا اللهم اغفر لنا ذنوبنا ويدينا ولما شئنا ولجميع المسلمين سمات اللهم بلغ وأوصل صواب ما قرنا من سورة ياسين وما قرنا في هذه المجلس هدية منا وسلام ورحمة الله وبركاته شامل محمد مصطفى صلى الله عليه وصحبه وشامل أرواحه والديكم المرحومين سبحان الله اغفر لهم warhamhum anhum rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar Muhammadin wa ala alihi wasallam subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz Abdul Hamid telah menyampaikan